Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bersama-sama di dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Mari kita bersama-sama menyatukan hati datang kepada Allah kita yang luar biasa. Yakin dan percaya bahwa Allah kita Allah yang setia. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, pengharapan hidupku. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh Engkau Allah yang layak terima pujian. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami terlampau percaya Tuhan. Oh, oh, oh.
Tuhan. Benar bahwa Engkau adalah satu-satunya di hidup kami. Kau pengharapan yang besar, kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, seperti Engkau Tuhan, yang menyerahkan nyawa-Mu buat hidup kami, buat setiap anak-anak yang mengasihi Engkau. Meski dunia berubah Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami mendengarkan sabda firman-Mu, memberkati hamba-Mu. Kiranya Tuhan, hal-hal yang perlu kami ketahui lebih dalam mengenal isi hati-Mu, bukakan pagi hari ini. Kami siap mendengar. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama dengan GKI Pondok Daud. Doa pagi. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, berkat-berkat Tuhan selalu mengalir. Karena saudara adalah orang-orang yang dipilih, yang percaya akan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita akan melangkah melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, berbicara hal kekhawatiran. Sekali lagi, hal kekhawatiran. Bapak Ibu berbicara tentang hal kekhawatiran jika terjadi dalam setiap hidup kita. Semua orang, termasuk kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dipastikan akan mengganggu dalam hidup kita. Karena kekhawatiran itulah yang akan terus mengganggu dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini bagaimana kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun setiap langkah perjalanan kita. Di saat-saat kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, maka kita bisa menghadapi di dalam setiap diri kita masing-masing. Saudara, yang pertama, di saat kekhawatiran itu terjadi dalam setiap hidup kita, maka hal yang pertama yang adalah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia tidak akan membiarkan orang benar goyah. Sekali lagi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia tidak akan membiarkan orang benar goyah. Amin. Saudara, kita sebagai orang percaya tentu kekhawatiran itu kadangkala menghampiri hidup kita. Tanpa diundang pun kadang-kadang kekhawatiran itu terjadi dalam setiap hidup kita. Kita sebagai orang percaya, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Satu hal yang Allah kerjakan di dalam setiap hidup kita ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan memelihara. Bahkan dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu goyah. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah mengenal, percaya orang benar? Di saat kita mengalami kekhawatiran dalam setiap hidup kita, percaya, serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan. Kekhawatiran apapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat ini saudara bergumul dalam hal keuangan, mungkin saat ini saudara bergumul dalam keluarga, mungkin saat ini saudara bergumul dalam masa depan, dalam pendidikan. Mari pada pagi hari ini terus berserah, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan memelihara dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah.
Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah. Artinya Tuhan itu memberikan kekuatan, Tuhan itu memberikan kemampuan dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita dapat menghadapi kekhawatiran jika terjadi dalam setiap diri kita masing-masing. Yang kedua adalah janganlah jemu-jemu untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran itu yang akan menghambat setiap langkah perjalanan hidup kita. Di dalam Filipi Paulus menjelaskan, memberikan motivasi, dorongan kepada kita sebagai orang percaya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Maka saya kini percaya segala motivasi, kekuatan yang daripada Tuhan itu terus dinyatakan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita? Tentu kita bisa merasakan, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini nyatakanlah itu dalam doa. Jangan pernah jemu-jemu untuk tetap berdoa di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan yang akan menolong dalam setiap hidup kita. Berapa banyak sebagai orang percaya kita hanya berserah, menyerah ketika pergumulan terjadi dalam setiap hidup kita. Tidak ada gairah dalam hidup kita. Tetapi pada pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Maka nyatakanlah dalam segala keinginan dalam doa. Percaya pertolongan daripada Tuhan terus dinyatakan atas setiap hidup kita. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya penyertaan Tuhan itu. Dan hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bahwa dalam setiap kekhawatiran, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan itu selalu peduli atas hidup kita. Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu tahu akan setiap kebutuhan kita. Apa yang hendak kamu pakai, minum. Tuhan itu tahu, Tuhan itu peduli. Allah sanggup memelihara akan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari saya mengajak kepada kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, berbicara tentang kekhawatiran. Jangan pernah khawatir akan hidup kita. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menolong dalam setiap perjalanan hidup kita. Yakinlah, Tuhan itu Tuhan yang selalu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik atas setiap umat-umatnya, kita semua. Apa yang saat ini menjadi pergumulan kita,
Mungkin saat ini saudara di tengah-tengah kekeringan, di dalam pergumulan, di padang gurun. Mari bersama-sama, tetaplah percaya kepada Tuhan. Janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Dan kita yakin dan percaya, Tuhan itu selalu peduli atas hidup kita. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan menolong, selamat bekerja, Tuhan memberkati kita semua. Amin.